kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang paling penting dalam sejarah hidup kita umat percaya, bahwa hari ini Tuhan Yesus rela mati bagi saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Saya mau mengajak kita semua bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih buat pengorbanan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami datang dengan segenap hati kami ya Tuhan. Urapi kami semua. Urapi pelayan Tuhan di tempat ini. Urapi jemaat-Mu yang berada di dalam rumah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar ibadah kami pada pagi hari ini layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hati kami Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan. Terima kasih atas karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami.
Ada begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau adalah tetap Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari kita sembah Dia.
Pancaran Kasih Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang kami sediakan dalam Facebook, Instagram, dan YouTube Gereja Pancaran Kasih selama pembatasan interaksi saat ini. Pastinya akan sangat berguna bagi iman Anda dan iman keluarga Anda selama berada di rumah saja. Anda juga dapat menabur dan memberkati pelayanan di tempat ini dengan cara memberikan persembahan dan persepuluhan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati, saya percaya keuangan Anda sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah situasi saat ini kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk kami boleh bersama-sama memperingati hari Paskah, hari di mana kami boleh mengenang kembali akan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan memberkati kami, memberikan semangat dan dorongan untuk kami terus maju di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada di dalam rumah tangga masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di tengah situasi saat ini, tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hadirat-Nya melalui ibadah live streaming GSCA Pancaran Kasih. Pagi hari ini dalam suasana ibadah Jumat Agung, di mana kita boleh bersama-sama menikmati, merasakan, bahkan mengenang akan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hari ini dalam rangka ibadah Jumat Agung, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberi tema dengan satu hal yang berbicara tentang kasih yang mempersatukan. Kita menyadari bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, kita hidup di bawah hukum dosa, dan kita hidup terpisah dari kasih Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan yang mana kasih-Nya mau dan rela untuk menyelamatkan kita. Yesus turun ke dunia untuk mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita yang seharusnya ada di bawah kuasa dosa, kita yang seharusnya menerima kebinasaan, tetapi kasih-Nya yang besar menebus kita dari dosa dan menyelamatkan kita. Sehingga Allah mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat ini dengan jelas membuktikan bahwa kasih Allah membuat satu pendamaian antara Allah dengan manusia. Paskah juga berbicara tentang pengorbanan Kristus. Paskah mengingatkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama adalah keagungan kasih Tuhan. Betapa agung dan mulianya kasih dan pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus rela mati menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita beroleh keselamatan, beroleh kehidupan yang kekal. Saya akan memberikan satu ilustrasi untuk kita sekalian. Adalah seorang hakim yang memiliki
seorang anak satu-satunya. Anak yang dia kasihi, anak yang dibesarkan dalam iman dan kasih sayang yang penuh. Tetapi pada akhirnya dia bertumbuh dan menjadi dewasa, tetapi menjadi seorang anak yang di luar apa yang diinginkan layaknya sebagai orang tua. Setiap hari yang diperbuat selalu kejahatan. Setiap hari dia melakukan hal-hal yang mengandung hukuman pidana. Berulang kali dia mencelakakan orang, membuat orang susah, dia mencuri, dia mabuk, dia juga melakukan hal-hal yang menghilangkan ketenteraman orang. Berkali-kali pula ayahnya sebagai hakim menolong dan meluputkan dia dari jerat hukum. Tetapi pada suatu ketika anak ini dalam mabuk yang cukup berat, dia mengendarai mobilnya dan disitulah terjadi satu peristiwa kecelakaan yang menghilangkan nyawa orang. Sehingga karena dilihat kesalahan anak ini, catatan hukumnya sudah banyak, dan saat itu juga hukuman tidak terlepas dari hidupnya. Dan keputusan yang terberat adalah hukuman mati. Sebagai seorang ayah dan seorang hakim, tentunya hal ini menjadi satu hal yang berat. Satu pergumulan yang berat yang dihadapi oleh seorang ayah dan seorang hakim ini. Tetapi keadilan harus ditegakkan. Dan vonis terakhir adalah hukuman mati bagi anaknya sendiri. Dan saat itulah seorang ayah ini tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima keputusan itu. Tetapi hal yang luar biasa yang dia lakukan untuk anaknya, ketika anaknya dalam tahanan dan besok harinya adalah keputusan untuk mendapatkan hukuman mati. Tengah malam, di saat orang sudah terlelap, di saat orang sudah tertidur, ayah ini dengan diam-diam tanpa diketahui oleh seorang pun, dia pergi ke penjara, dia mendatangin anaknya dan dengan penuh kasih. Ketika bertemu dengan anaknya, dirangkul, dipeluk, dicium anak itu. Kemudian dia katakan kepada anak, "Anakku, kita akan bertukar pakaian. Pakaianmu ayah yang akan memakai dan pakaian ayah kamu yang akan mengenakan. Dan setelah itu kamu keluar dari penjara ini dan jangan berbuat kesalahan lagi." Kemudian anak itu dengan penuh tetesan air mata dia katakan, "Tidak ayah, aku akan menjalani hukuman ini karena aku pantas mendapatkannya." Tetapi seorang ayah tetaplah ayah yang penuh belas kasihan kepada anaknya. Kemudian dia katakan, "Tidak nak, ayah yang akan menggantikan hukuman ini. Kamu keluar dari tempat ini dan mulai besok jangan melakukan kesalahan-kesalahan kembali." Kemudian dipaksalah anak itu keluar dan ayahnya yang seorang hakim menggantikan posisi anaknya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kemudian tibalah esok harinya di mana penentuan hukuman mati itu berjalan, dan saat itu juga dia dibawa ke tengah lapangan untuk mendapatkan hukuman mati. Tanpa diketahui oleh orang lain, kemudian dilaksanakanlah hukuman mati itu. Setelah hukuman mati itu tiba dan benar-benar orang itu mengalami kematian, barulah orang lain terkejut dan orang lain tersadar. Ternyata yang ditembak mati itu
bukan si anak dari hakim itu yang sudah melakukan banyak kejahatan, tetapi justru hakim itu sendiri. Mereka merasa kaget dan mereka merasa bingung. Kenapa ini bisa terjadi? Cerita ini, ilustrasi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa sebesar itulah kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Anak adalah gambaran saudara dan saya yang kerap kali, sering kali kita melakukan dosa. Tetapi si ayah dalam cerita ini, hakim ini adalah Allah sendiri. Allah rela memberikan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita yang seharusnya masuk dalam penghukuman kekal, kita dibebaskan oleh karena Allah yang menggantikan semuanya itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah cerita ini mengingatkan kita kembali betapa agungnya kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Paskah juga mengingatkan kepada kita betapa keadaan kita yang sesungguhnya, manusia yang tidak berdaya di hadapan Allah. Manusia yang tidak berdaya tanpa Allah. Dengan jelas di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Inilah yang membuktikan bahwa manusia tidak memiliki satu kekuatan apapun di hadapan Tuhan. Itu sebabnya melalui peristiwa Paskah ini, kita boleh mengingat kembali tentang keberadaan kita yang sesungguhnya. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita hidup dalam keegoisan dan kesombongan. Buanglah semuanya itu. Karena sesungguhnya kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya tanpa Allah. Peristiwa saat ini membuktikan dengan jelas dan menyadarkan kepada kita bahwa manusia tidak dapat melawan kekuasaan Tuhan. Adanya wabah virus corona menyadarkan kita bahwa tidak ada satupun kita manusia yang dapat melawan kekuasaan Tuhan. Semua hal dalam kehidupan ini pusatnya adalah Allah. Allah yang berkuasa di atas segalanya. Allah yang berkuasa juga atas kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Jumat Agung menjadi satu momen untuk kita merefleksi diri. Sudahkah kita menghargai akan kasih Tuhan? Keagungan kasih-Nya melebihi semua hal yang ada di dunia ini. Dan keberadaan kita sebagai manusia, kita memerlukan Tuhan. Saat ini adalah bukti nyata. Manusia tidak berdaya. Manusia membutuhkan Tuhan. Dan manusia mencari Tuhan. Saat inilah waktunya buat saudara dan saya untuk sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Untuk waktunya kita sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita semuanya untuk kita boleh melihat kembali, mengenang kembali dan menghargai keagungan kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kami semuanya. Kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami menyadari melalui Jumat Agung yang kami boleh rayakan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di tempat-tempat yang lain. Biarlah peristiwa ini boleh mengingatkan kami kembali ya Tuhan akan kasih-Mu.
yang demikian besar Kau nyatakan bagi setiap kami umat manusia. Kami menyerahkan situasi bangsa kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyadari bahwa Engkau-Lah yang berdaulat dan berkuasa di atas segalanya. Kami memerlukan Tuhan hadir di tengah kehidupan kami. Kami memerlukan Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami. Kami memerlukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pemimpin bangsa kami. Kami tahu semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan, dan semua akan berpulang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkati seluruh jemaat GSJA Pancaran Kasih di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat sekalian yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan memasuki satu sakramen, yaitu sakramen perjamuan kudus. Mari sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih setia dan rahmat-Mu. Terima kasih atas karya penebusan yang Kau berikan buat kami Tuhan melalui anak-Mu. Terima kasih Tuhan mengizinkan kami kembali hari ini untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan di tengah situasi kondisi yang terjadi, tapi Tuhan masih izinkan kita untuk kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya Tuhan melalui perjamuan kudus hari ini. Oleh sebab itu, saya mempersilahkan seluruh sidang jemaat untuk mengambil roti yang sudah dibagikan pihak gereja dan mempersiapkan diri untuk menyambut tubuh dan darah Tuhan. Di tangan kita saya percaya sudah ada roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Ini bukan hanya roti dan anggur biasa, tapi betul-betul harus kita imani sebagai tubuh Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Darah Kristus sudah menyucikan kita dari setiap dosa kita. Mari roti yang ada di tangan saudara melambang tubuh Tuhan, angkat yang tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, kemudian memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, makanlah kamu semua, inilah tubuhku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Cawan yang merupakan lambang darah Kristus, angkat yang tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, kemudian memberikan kepada murid-muridnya dengan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan sama-sama minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory Yesus, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari jemaat mengucap syukur, menyembah Dia karena Dia Raja atas raja, Allah yang baik, Allah yang besar atas hidup kita. Kalau hari ini kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, naikkan syukur pengagungan kepada Dia. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita kembali satu dalam doa untuk menutup perjamuan kudus dan sekaligus mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur pujian kepada Allah yang hidup. Hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kami kembali untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan diberi kekuatan, yang mengalami beban berat diberi kelegaan oleh Tuhan.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dulu kami adalah budak dosa, tapi sekarang sudah merdekakan kami. Dulu kami adalah kegelapan, tapi sekarang Tuhan sudah pindahkan kami kepada terang Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu kami hanya mengucap syukur, bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat yang dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Kau kasih karunia. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan beri kau damai sejahtera. Dan biarlah kasih sayang Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus tinggal tetap atas hidup rumah tangga nikahmu hari ini sampai dengan selama-lamanya. Memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati apapun yang kau lakukan dengan tangan kananmu. Pasti Tuhan akan buat menjadi berhasil. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.